Sepertinya keberuntunganku benar-benar datang sekarang. Sebuah harta karun jatuh dari langit dan memasuki ladang ramuanku. Sekarang aku telah membeli sekantong surga dan bumi dengan setengah kristal merah. Siapa lagi yang lebih beruntung daripada aku? Ye Chen tidak bisa menahan kegembiraannya. Namun, dia tidak merasa puas diri seperti 3 tahun lalu. Bagaimanapun, setelah 3 tahun mengalami pasang surut, dia jauh lebih dewasa dan lebih sadar bahwa semakin jauh dia ingin melangkah dan semakin tinggi dia mendaki, dia harus lebih rendah hati. Kerendahan hati memperoleh keuntungan dari kehilangan sepenuhnya. Ini adalah kebijaksanaan abadi. Setelah ledakan ekstasi, Ye Chen juga tenggelam. Sekarang, tidak peduli seberapa banyak keberuntungannya dan berapa banyak harta yang dia dapatkan, jika dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk membuat dirinya kuat, semuanya akan kosong dalam sekejap mata. Ye Chen berbaring di tempat tidur, baru saja akan memasuki kondisi tidur, tiba-tiba berpikir, meskipun bermimpi dapat meningkatkan alam, tetapi itu terlalu merepotkan, tidak bisakah tidur setiap kali berlatih? Bisakah kamu memasukinya dengan kesadaran? Mata Ye Chen berbinar, terinspirasi dari kantong langit dan bumi, dan segera mulai mencoba. Dia memejamkan mata dan merasakan 8 diagram Taiji dengan kesadarannya. Dia berhasil memasuki 8 diagram Taiji, yang mengejutkan Ye Chen. Ye Chen mencoba beberapa kali berulang kali, sehingga dia bisa masuk dan keluar kapan saja, sehingga dia tidak perlu tidur terlalu lama di masa mendatang. Keadaanku telah mencapai pertengahan tingkat ketiga keadaan pelatihan Qi. Sudah waktunya untuk naik ke tingkat lain. Ye Chen berpikir, sebelumnya dia takut latihannya terlalu cepat dan fondasinya tidak stabil, yang akan buruk untuk masa depan, jadi dia tidak menekan terobosan apapun. Kalau tidak, dengan kecepatan berlatih 8 diagram Taiji dan dukungan Senye, dia akan menerobos ke tahap selanjutnya dari lapisan ketiga pelatihan Qi. Namun, ada punggungan antara lantai 3 dan 4 lingkungan Lian Qi, punggungan antara lantai 6 dan 7, dan bahkan lebih lagi ketika lantai 9 sepenuhnya membulat ke area Zuji. Oleh karena itu, Ye Chen tidak terburu-buru untuk menerobos. Ini juga merupakan pengorbanan yang kuat untuk masa depan, menerobos benteng 7 lantai, dan bahkan menjadi pembangun fondasi yang kuat. Ye Chen mulai berlatih, menyerap aura yang kaya dan murni dengan gila-gilaan, melepaskan napas secara menyeluruh, dan memengaruhi tahap selanjutnya dari tahap pelatihan Qi lapis ketiga. Dalam waktu kurang dari setengah jam, napas Ye Chen membengkak dengan cahaya terang, dan ia berhasil dipromosikan ke tingkat ketiga dari tahap Lian Qi, dan kekuatan spiritualnya menjadi semakin kuat. Tuan muda kedua, silakan pergi ke aula. Pada saat ini, seorang pelayan mengetuk pintu. Begitu ia, Ye Chen bangun dari latihan dan berjalan keluar kamar menuju aula. Di aula, Ye Fen, Ling Yun, dan Ye Lin semuanya ada di sana. Setelah Ye Chen memasuki aula, Ye Xi, Ye Tian, dan Ye Wen semuanya masuk satu demi satu. Ada sesuatu yang penting untuk kukatakan kepadamu hari ini. Ketika Ye Fen melihat semua orang telah tiba, dia membuka mulutnya dan berkata, aku ingin pergi ke Longcheng, dan aku akan dapat kembali sekitar 6 atau 7 hari lagi. Sekarang ayahku sedang mengasingkan diri. Ling Yun, saudara keduaku, aku akan menyerahkan tanggung jawab penuh atas urusan keluarga kepadamu. Saudara Fen, jangan khawatir, kami akan mengurusnya. Ling Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Fen mengangguk pelan, lalu menatap kedua kakak beradik Ye Chen, dan berkata, meskipun kalian masih muda sekarang, kalian juga akan bertanggung jawab atas harta keluarga di masa depan, jadi ketika kalian bisa membantu, kalian juga harus berkontribusi. Sekarang kakekmu sedang menyendiri, dan aku tidak ada di sini. Jangan membuat masalah. Semua pengaturan tunduk pada perintah tetua. Jika ada yang tidak mematuhi perintah dan membuat masalah serta merusak kepentingan keluarga, aku tidak akan pernah mentolerirnya. Baik, ayah. Ye Chen dan Ye Xi mengangguk dan setuju dengan hormat. Setelah Ye Fen menjelaskan beberapa patah kata lagi, dia hendak pergi. Ling Yun memberitahunya, hati-hati di luar. Baiklah, terserah kamu dan saudara keduamu. Jika kita bisa berhasil kali ini, bukan tidak mungkin keluarga Ye kita bisa memasuki Longcheng di masa depan. Ye Fen berkata dengan sungguh-sungguh. Semoga perjalananmu menyenangkan, kakak tertua. Ye Lin berkata. Aku pergi.
Ye Fen menaiki kudanya, membawa beberapa pelayan dan pergi. Ibu, apa pekerjaan ayah di Longcheng? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Pergi ke Longcheng untuk membicarakan kerjasama. Jika kita bisa membicarakannya, maka keluarga Ye mungkin akan memasuki Longcheng di masa depan, yang tidak terbatas pada kota Longyang. Ling Yun berkata. Ye Chen tiba-tiba mengangguk. Dibandingkan dengan Longcheng, kota Longyang terlalu kecil. Jika ingin melangkah lebih jauh, tidak bisa dibatasi hanya pada kota kecil Longyang ini. Dalam beberapa hari ketika Ye Fen pergi, Ling Yun dan Ye Lin bertanggung jawab atas rumah dan mengurus rumah dengan baik. Bahkan Ye Wen yang nakal, di bawah ketegasan Ling Yun, patuh dan jujur. Ye Chen telah berlatih akhir-akhir ini. Dia memiliki firasat bahwa keluarga Ye akan menghadapi situasi yang sangat rumit di masa depan. Jika ingin bertahan hidup dalam situasi seperti itu, dia bisa memiliki kekuatan yang sangat kuat. Setelah sekitar 7 hari, menurut kata-kata Ye Fen sebelum dia pergi, dia akan dapat kembali dalam 7 hari, tetapi pada hari ke-7 setelah gelap, Ye Fen belum kembali. Ling Yun berdiri di pintu rumah Ye dan melihat ke jalan, dia merasa gelisah. Ibu, mungkin ayah ada urusan yang harus ditunda. Mungkin dia bisa kembali nanti. Jangan khawatir, Ye Chen menghampirinya untuk menghiburnya. Aku sudah lama bersama ayahmu. Aku selalu saling menghormati. Aku selalu panik sejak pagi ini sampai sekarang. Aku takut terjadi apa-apa. Ling Yun memegang tangan Ye Chen di. Semuanya akan baik-baik saja. Sebelum Ye Chen selesai berbicara, suara kaki kuda terdengar di tengah malam. Seekor kuda tinggi dengan cepat berlari ke rumah Ye, dan seorang pria berbaring di punggung kuda. Ini kuda ayahmu. Ling Yun melihat pria itu berbaring di punggung kuda, dan jantungnya berdebar kencang sesaat. Dia dengan cepat bergegas dan memanggil dengan cemas, "Kakak, Burn." Kuda itu berhenti, dan pria di punggungnya jatuh, itu adalah Ye Fen. Namun, Ye Fen dalam keadaan koma dengan darah di sekujur tubuhnya saat ini. Ye Chen terkejut dan bergegas masuk ke rumah Ye sambil menggendong Ye Fen. "Cepat ke dokter, di mana dokternya?" Berita tentang luka serius Ye Fen menyebar ke seluruh keluarga Ye dan membuat mereka terkejut. Malam itu, semua pelayan seluruh keluarga Ye sibuk. Kamar Ye Fen penuh dengan orang. Seorang dokter tua sedang melihat Ye Fen. Ling Yun dan Ye Chen khawatir dan jantungnya berdebar-debar. Setelah memeriksa, dokter tua itu mengelus jenggotnya, menggelengkan kepalanya, dan wajahnya tidak terlihat baik. Ling Yun buru-buru maju dan bertanya, "Dokter, bagaimana luka bakar saudara?" Suami tertua berkata, "Kepala keluarga terluka parah. Dia tidak hanya kehilangan banyak darah, tetapi juga menderita trauma pada organ dalamnya." "Dokter, bagaimana saya bisa menyembuhkan ayah saya?" Ye Chen tidak ingin mendengarkan omong kosong ini dan bertanya dengan dingin di matanya. "Untuk menyembuhkan luka pemilik, kita perlu obat ajaib. Obat biasa tidak berpengaruh sama sekali." Dokter tua itu juga ketakutan oleh mata Ye Chen dan berkata dengan cepat. "Obat apa yang kamu butuhkan? Aku akan mencarinya." Ye Chen Dao. Ganoderma lucidum darah ungu, Jiuyek Suming Chao, Jin Ziyuye. Ini semua adalah obat ajaib. Tentu saja, Ganoderma lucidum darah ungu tingkat kedua adalah yang terbaik. Kata dokter tua itu. Semua ini adalah obat ajaib, dan itu adalah keajaiban kelas 2. Kebanyakan apotek tidak menjualnya, kecuali jika Anda pergi ke Longcheng. Ye Lin berkata. "Saya tidak tahu siapa yang menyakiti saudara Huo. Jika seseorang menargetkan kita, akan sangat tidak aman untuk pergi ke Longcheng." Ling Yun tampak acuh tak acuh dan membenci mereka yang menyakiti Ye Fen. "Pasti tidak ada obat mujarab di kota Longyang. Jika Anda tidak dapat pergi ke Longcheng, apa yang harus saya lakukan dengan luka kakak laki-laki saya?" Ye Lin berkata dengan cemas. "Ada tempat di mana mungkin ada." Apa yang dipikirkan dokter tua itu? Di mana? Semua orang menatap dokter tua itu. "Gunung Longyang." Suami tertua berkata, "Gunung Longyang adalah cabang dari Gunung Longshan. Jika ada monster di kedalaman Gunung Longyang, mungkin ada obat ajaib. Selain itu, hanya sedikit orang yang memasuki kedalaman Gunung Longyang. Mungkin ada harapan untuk pergi ke Gunung Longyang untuk mencarinya." Petik 2. "Kalau begitu saya akan pergi ke pegunungan untuk mencari obat." Ye Chen menawarkan diri. "Ada monster di kedalaman Gunung Longyang. Terlalu berbahaya. Kau tidak bisa pergi."
Aku yang akan pergi. Ling Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Niang, ayahku membutuhkanmu untuk menjagaku sekarang, dan paman keduaku ingin menjaga keluarga. Kau tidak bisa menghindarinya. Aku satu-satunya yang bisa pergi. Ye Chen berkata, meskipun ada monster di Gunung Longyang, mereka semua adalah monster tingkat rendah. Level tertinggi tidak lebih dari 3 level berlatih keadaan Qi. Aku telah mencapai tahap akhir dari latihan keadaan Qi tingkat ketiga. Aku sepenuhnya mampu bersaing dengan monster-monster itu. Tidak akan terjadi apa-apa. Kata-kata Ye Chen sangat masuk akal. Ling Yun dan Ye Lin tidak bisa pergi. Sekarang hanya Ye Chen di seluruh keluarga yang memiliki kekuatan untuk memasuki kedalaman Gunung Longyang. Ling Yun berjuang dalam hatinya dan khawatir. Ibu, jangan khawatir. Aku akan kembali dengan obat untuk menyelamatkan ayahku. Ye Chen memegang tangan Ling Yun untuk menjamin jalan. Kalau begitu kau harus berhati-hati. Ling Yun menegur. Baiklah, tidak boleh terlambat. Semakin cepat kita menemukan ramuan itu, semakin baik. Aku pergi dulu. Ye Chen tidak menunda, setelah melihat Ye Fen, yang terluka parah dan koma, meminta dokter tua itu menggambar penampakan obat-obatan ajaib itu, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Kakak kedua, kamu harus berhati-hati. Ye Wen berlari ke pintu dan berteriak. Ye Chen sudah berlari cepat dan tiba di Gunung Longyang di luar kota Longyang. Gunung itu gelap gulita, dan dari waktu ke waktu terdengar raungan binatang buas. Pinggiran Gunung Longyang hanyalah beberapa binatang buas biasa. Ye Chen sama sekali tidak peduli, tetapi langsung menuju ke kedalaman. Ketika Ye Chen hendak memasuki kedalaman Gunung Longyang, langit berangsur-angsur cerah, dan ada sedikit cahaya pagi di cakrawala. Raungan. Namun, pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba melompat keluar di depan seekor serigala perak yang kuat, yang ganas dan meraung ke arah Ye Chen. Dari napas serigala perak, Ye Chen dapat menilai bahwa ini adalah monster yang berlatih Qi untuk 2 lapisan. Ye Chen mengambil minuman dingin dan menepuk-nepuk kantong surga dan bumi. Dia membunuh belati hitam dengan kekuatan spiritual yang besar dan langsung menuju kepala serigala perak. Puff! Belati hitam tidak memiliki ketegangan ke dalam tengkorak serigala perak, menusuk kepalanya, darah terciprat kemana-mana. Serigala perak menjadi kaku dan jatuh ke tanah. Ye Chen memegang pedang pendek untuk memotong kepala serigala perak dan mengeluarkan kristal iblis di dalamnya. Kristal iblis adalah tempat di mana hewan iblis menyimpan kekuatan spiritual mereka. Itu setara dengan kristal roh, yang dapat digunakan untuk memurnikan dan mengolah. Setelah Ye Chen mengambil kristal iblis, dia terus berjalan ke gunung yang dalam, mencari dengan saksama obat ajaib di sepanjang jalan. Matahari merah telah terbit di timur, dan langit benar-benar cerah. Segala sesuatu di Gunung Longyang tampak terbangun dan memiliki makna yang kuat. Setelah lama mencari, Ye Chen tidak melihat ramuan yang dikatakan dokter tua itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi semakin cemas dan terus berjalan menuju gunung yang dalam. Raungan. Tidak lama kemudian, seekor beruang grizzly lain dengan tinggi 1 kaki bergegas keluar sambil mengaum, mencoba memakan manusia yang telah memasuki wilayahnya. Ye Chen mendesak pedang pendek untuk membunuh beruang itu. Beruang grizzly ini adalah puncak dari tingkat kedua dari keadaan pelatihan Qi, tetapi tingkatnya berbeda dari Ye Chen. Ye Chen membunuh beruang itu dan mengambil kristal iblis. Setelah pagi harimau melihat cakar harimau, serigala mencakar perut serigala, dan kemudian pergi untuk membunuh serigala itu. Tubuh Ye Chen mundur. Pertama, dia mendesak belati untuk membunuh serigala dan binatang buas harimau terdekat. Kemudian tinjunya memadatkan kekuatan spiritual yang kuat dan memukul harimau dan binatang buas serigala lainnya dengan tinjunya. Puff! Binatang buas serigala harimau pertama tertusuk oleh belati dan jatuh ke tanah. Bang! Binatang buas harimau dan serigala kedua bertabrakan dengan Ye Chen, dan tubuh besar itu terguncang mundur. Ye Chen juga mengambil beberapa langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Monster itu sangat kuat. Ye Chen sangat terkejut dan tahu bahwa dia tidak dapat bersaing dengan monster itu dan membunuh belati itu. Binatang buas harimau dan serigala ingin melawan, tetapi belati itu sangat kuat. Belati itu hampir memotong cakarnya dan menusuk ke tenggorokannya dan memotong tenggorokannya. Ye Chen mengambil 2 kristal iblis dan terus masuk lebih dalam. Namun, tak lama kemudian, Ye Chen bertemu dengan 3 monster berturut-turut.
Salah satunya berada di tengah-tengah tahap pelatihan Ki tingkat ketiga, dan kekuatannya sangat kuat. Setelah pertarungan sengit dengan Ye Chen, dia membunuhnya dengan pedang pendek. Mengapa begitu banyak monster? Ye Chen semakin merasa ada yang tidak beres. Meskipun ada monster di Gunung Longyang, mereka tidak begitu padat, bukan? Ye Chen telah benar-benar memasuki kedalaman Gunung Longyang. Setelah mencari dengan saksama, dia akhirnya menemukan apa yang disebut dokter tua sebagai ramuan kelas 1, rumput Jiuye Suming. Di ladang beberapa kaki jauhnya dari dedaunan, ada satu tanaman dengan hanya 9 daun. Tidak ada tumbuhan di sekitarnya. Ye Chen sangat gembira dan bergegas. Namun, pada saat ini, sebuah raungan datang, seekor binatang harimau kalajengking dari jauh dengan marah berlari mendekat. Binatang harimau kalajengking bertubuh kalajengking berekor kalajengking, di belakangnya ada ekor kalajengking yang seperti rantai besi menuju pagi daun untuk mendekat. Tubuh Ye Chen meledak untuk mundur, pada saat yang sama mendesak belati untuk membunuh binatang harimau kalajengking itu. Binatang buas kalajengking ini adalah kekuatan pelatihan Ki tingkat ketiga. Seperti alam Ye Chen merasakan tekanan untuk pertama kalinya. Secara umum, obat ajaib akan dilindungi oleh monster dan dibiarkan untuk dinikmati sendiri. Jelas, rumput penopang kehidupan 9 daun ini adalah obat ajaib kalajengking. Kalajengking itu meraung, dan ekor kalajengking itu bertabrakan dengan belati, memicu semburan bunga api. Ada juga suara renyah yang datang, seolah-olah ekor kalajengking itu terbuat dari baja dan tidak bisa dihancurkan. Ye Chen terkejut, ekor kalajengking ini ternyata sangat keras. Dia dengan cepat menyesuaikan strategi tempurnya. Dia tidak bisa menggunakan belati untuk bertabrakan dengan ekor kalajengking. Dia hanya bisa membunuhnya dengan menyerang kelemahannya. Ekor kalajengking itu membunuh seperti kilat, dan Ye Chen dengan cepat melesat. Ekor kalajengking itu menghancurkan lubang besar dengan diameter 3 kaki di tanah. Ye Chen minum banyak. Dia berlari dengan cepat dan bergerak dengan fleksibel. Ekor kalajengking itu mengejar terus-menerus, meninggalkan lubang besar di tanah. Tubuh Ye Chen bergerak cepat, tetapi kecepatan serangan kalajengking harimau tidak lambat. Ekor kalajengking itu menarik seperti cambuk, dan harimau serta harimau itu menghasilkan angin. Ye Chen berguling untuk menghindari serangan binatang kalajengking harimau itu. Pada saat yang sama, ia melepaskan kekuatan spiritualnya untuk mendesak belati itu untuk membunuh kepala kalajengking harimau itu. Bang, harus dikatakan bahwa binatang kalajengking harimau itu memang tidak mudah dihadapi, dan ia bereaksi sangat cepat. Ye Chen beberapa kali menggerakkan tangannya, dan binatang kalajengking harimau itu menahan serangan itu. Bang, ekor binatang kalajengking harimau itu telah membuat lubang besar di tanah, dan Ye Chen berguling-guling, yang membuatnya merasa malu. Dibandingkan dengan manusia, monster memiliki keunggulan unik, yaitu kebugaran fisik. Di alam yang sama, kekuatan dan kecepatan monster melampaui manusia. Oleh karena itu, banyak orang tidak akan saling berhadapan jika mereka tidak memiliki keyakinan mutlak saat mereka bertemu dengan mereka. Aku harus mendapatkan rumput umur panjang 9 daun ini. Ye Chen tidak bisa menyerah. Dia telah bertarung dengan harimau kalajengking untuk waktu yang lama dan telah melakukan lebih dari 10 gerakan. Dia hanya melukai ekor harimau kalajengking sedikit, tetapi itu telah membuat harimau kalajengking semakin marah dan menyerang dengan lebih ganas. Ye Chen tersentak dengan berat, konsumsi kekuatan spiritual terlalu besar. Jika terus seperti ini, itu akan habis. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya di benak Ye Chen, dan dia memikirkan cara yang luar biasa. Dia segera mengeluarkan sebotol cairan supernatural yang diencerkan dan menelannya untuk mengisi kembali kekuatan spiritualnya. Ketika ekor harimau kalajengking terbunuh, Ye Chen Leng minum dan memblokir kantong langit dan bumi di depannya. Pada saat yang sama, dia melepaskan kekuatan spiritualnya untuk mendesak belati untuk membunuh binatang buas harimau kalajengking. Tangan Ye Chen hampir sinkron dengan serangan harimau kalajengking. Meskipun harimau kalajengking cepat, ia tidak dapat menarik kembali ekor kalajengking untuk menahan serangan Ye Chen. Namun, harimau kalajengking itu jelas tidak mau menarik kembali ekor kalajengkingnya untuk melawan belati Ye Chen, karena ekor kalajengkingnya hendak menembus kepala Ye Chen. Namun,
Yang mengejutkan harimau kalajengking itu, ekor kalajengkingnya yang tajam tidak menembus kantong surga dan bumi di tangan Ye Chen, tetapi malah menerbangkan Ye Chen Zhen. Namun, pedang pendek Ye Chen telah terbunuh, dan tepat berada di tengah alis harimau kalajengking itu. Puff! Belati itu menusuk kepala harimau kalajengking itu, hampir tertusuk, dan darah menyembur keluar. Harimau kalajengking itu tidak mau menatap mata besar itu, dan tubuhnya yang besar perlahan jatuh ke tanah. Sakit sekali. Meskipun Ye Chen tidak terbunuh oleh binatang buas kalajengking, kekuatan besar binatang buas kalajengking juga membuatnya menggigil kesakitan. Ye Chen beristirahat dan mengambil sebotol cairan gaib yang diencerkan. Kemudian dia perlahan-lahan datang dan melihat kantong surga dan bumi, yang masih utuh. Kantong surga dan bumi ini benar-benar kuat. Ye Chen tertawa, bangkit dan pergi ke sisi kalajengking, mencabut belati dan mengeluarkan kristal iblis. Kristal iblis kalajengking sangat jernih dan mengandung aura yang kaya. Setelah Ye Chen mengumpulkan kristal iblis, dia pergi ke rumput Jiuye Suming dan dengan hati-hati mencabutnya dari tanah. Ini adalah obat penyelamat hidup ayah. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan memasukkan rumput penopang kehidupan 9 daun ke dalam kantong surga dan bumi, lalu melanjutkan mencari obat ajaib lainnya. Jauh di dalam pegunungan, monster mengaum satu demi satu. Tampaknya mereka jauh lebih ganas dari sebelumnya. Ye Chen merasa sangat aneh ketika mendengarkan auman binatang buas ini. Monster-monster ini tampaknya sangat marah. Apa yang terjadi? Ye Chen bingung dan merasa bahwa jika dia terus mendalami, dia mungkin menghadapi bahaya besar. Namun, untuk membakar tanah, Ye Chen menggertakkan giginya dan terus bergerak maju. Dia tidak bisa mundur. Setelah lebih dari 1 mil, Ye Chen mencari dengan saksama sepanjang jalan, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Obat ajaib tidak seumum obat biasa. Obat ajaib dikembangkan dengan menyerap aura langit dan bumi. Jika butuh waktu lama, obat ajaib itu bisa menjadi psikis atau bahkan memiliki kemauannya sendiri. Akhirnya, obat ajaib itu bisa menjadi iblis. Ada berbagai tingkatan obat ajaib. Di dunia, obat ajaib dapat dibagi menjadi 1 hingga 9 tingkatan. Semakin tinggi tingkatannya, semakin kuat obat itu dan semakin banyak aura yang dikandungnya. Semakin baik efeknya. Hal-hal seperti itu adalah bahan dan harta karun alami. Jika bisa diperoleh dengan mudah, nilainya tidak akan berbeda dengan ramuan biasa. Saya menemukan rumput pemanjang kehidupan berdaun 9. Cedera ayah saya tidak bisa ditunda lagi. Saya harus menemukan Ganoderma lucidum darah emas ungu. Ye Chen menatap lebih dalam ke gunung itu, matanya memancarkan sedikit kegigihan. Lebih jauh lagi, kita akan meninggalkan Gunung Longyang dan memasuki jajaran Gunung Longshan. Ada banyak monster di Gunung Longshan, yang cukup kuat dan sangat berbahaya. Namun karena ada banyak monster dan binatang buas, ada banyak obat ajaib di dalamnya. Jika Anda tidak dapat menemukan Ganoderma lucidum darah ungu setelah mencari di Gunung Longyang, Ye Chen berencana untuk mengambil risiko di Longshan. Ye Chen duduk di atas batu untuk beristirahat sebentar. Dia juga harus beristirahat dan menyesuaikan diri dengan kondisi terbaik. Jika dia bertemu dengan iblis yang kuat, dia dapat mengatasinya pada kondisi puncak. Ye Chen melihat tas surga dan bumi, kali ini dia memanen lebih dari 10 kristal iblis, yang terbesar adalah kristal iblis dari binatang harimau kalajengking. Aura kristal iblis hampir sama dengan kristal merah. Namun, ketika Ye Chen melihat tas surga dan bumi, dia tiba-tiba melompat dan terkejut, di mana kristal iblisku? Di mana semanggi berdaun 9 milikku? Ye Chen bingung. Namun, ketika dia dengan hati-hati memeriksa tas Qiankun, Huoran menemukan bahwa ada banyak cairan di dalam tas Qiankun, yang mengandung aura yang kental. Apa yang terjadi? Apakah semua kristal iblis berubah menjadi cairan? Bahkan rumput pemanjang kehidupan berdaun 9 telah menjadi cairan. Ye Chen membelalakkan matanya dan melihat bahwa beberapa cairan tidak hanya mengandung aura, tetapi juga mengandung kekuatan obat yang kuat. Ye Chen perlahan pulih dari keterkejutannya. Setelah menenangkan diri, dia dengan cepat merapikan semuanya dalam pikirannya. Bukankah tas surga dan bumi ini biasa saja? Ini memiliki fungsi untuk secara otomatis mengubah ramuan kristal iblis batu roh menjadi cairan roh. Ye Chen akhirnya sampai pada kesimpulan seperti itu. Untuk memastikan kesimpulan ini,
Ye Chen melemparkan beberapa batu ke dalam kantong surga dan bumi. Setelah sekian lama, batu-batu itu tetap saja batu. Setelah itu, Ye Chen melemparkan beberapa ramuan biasa ke dalamnya, dan tidak ada perubahan. Ye Chen menyentuh dagunya dan berpikir, dan merasa bahwa tebakannya pasti benar. Sepertinya aku membeli harta karun sungguhan dengan setengah kristal merah. Ye Chen sangat gembira. Dengan kantong surga dan bumi seperti itu, dia dapat mengubah batu roh menjadi cairan roh untuk kultivasi tanpa harus meniup abu. Tentu saja, dia memiliki cairan roh, yang tidak terpakai baginya. Namun, cairan roh ini yang diberikan kepada keluarga, itu pasti dapat membuat kekuatan seluruh keluarga meningkat dengan cepat. Ye Chenyu berpikir semakin bersemangat dalam hatinya. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang dan menyentuh dagunya untuk berpikir. Aku ingin mendapatkan lebih banyak batu roh, dan kemudian mengubah batu roh menjadi cairan roh untuk kultivasi keluarga. Ye Chen menarik napas panjang. Sekarang yang kurang darinya adalah batu roh. Ye Chen banyak berpikir, dan akhirnya masih melihat ke kejauhan, kali ini Longshan yang harus dia tuju. Setelah beristirahat sejenak, Ye Chen terus mencari ramuan di depan. Hewan-hewan panik meraung satu demi satu, tampak semakin gelisah. Ye Chen juga memainkan roh yang sangat kuat, memperhatikan gerakan di sekitarnya. Raungan. Tiba-tiba, terdengar raungan, monster macan tutul besar bergegas ke Ye Chen. Tubuh Ye Chen melompat ke depan dan berguling terus-menerus. Pada saat yang sama, dia membunuh pedang pendek dan langsung mengambil tenggorokan monster itu. Puff! Karena kecepatan serangan Ye Chen cepat, monster itu tidak dapat bereaksi sama sekali. Tenggorokannya tertusuk dan darahnya menyembur keluar. Tubuhnya yang besar jatuh ke tanah. Ketika Ye Chengang ingin mengeluarkan kristal iblis, dia merasakan tanah bergetar, seolah-olah ada ribuan pasukan yang berlari dengan kecepatan penuh. Raungan. Oh! Pada saat yang sama, monster di gunung itu menggeram lebih gelisah. Apa yang terjadi? Ye Chen ketakutan dan melihat ke dalam yang dalam, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia melihat banyak monster datang ke arahnya, seolah-olah dikejar oleh sesuatu dan panik. Setidaknya, ada 3 tingkatan roh binatang pada tingkat terendah. Kulit kepala Ye Chen sedikit mati rasa. Jika dia melawan monster pada tingkat keempat berlatih Kistet, dia pasti akan mati. Kecepatan monster itu sangat cepat. Ye Chen tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan segera melarikan diri. Namun alih-alih berlari kembali, dia berlari ke samping. Hanya beberapa ratus kaki darinya, ada tebing. Tebing itu tidak terlalu curam. Ada tempat untuk beristirahat. Ada juga tanaman merambat tebal yang menjuntai dan memanjat. Ye Chen tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia berlari, dia akan dikejar oleh monster, jadi bersembunyi di bawah tebing adalah yang paling aman. Kekuatan spiritual kedua kaki Ye Chen dilepaskan, dan dia tiba di tepi tebing dengan kecepatan tercepat, dan segera mencari tempat untuk beristirahat. Harus dikatakan bahwa keberuntungan Ye Chen sangat baik. Ada batu yang menonjol di kakinya. Batu itu dapat menampung 2 atau 3 orang, dan tanaman merambat tua jatuh di atasnya. Ye Chen tidak banyak memikirkannya. Dia turun ke batu di sepanjang pohon anggur tua, dan diam-diam memegang pohon anggur itu dengan kedua tangan. Karena tanah terus berguncang, dia takut batu itu akan jatuh dengan tidak stabil. Di bawah sana ada jurang, dan benar-benar hancur berkeping-keping. Ye Chen mengeluarkan keringat di dahinya. Dia melihat kakinya, tetapi dia tidak bisa melihat dasarnya. Raungan binatang buas itu terus datang, semakin dekat dan dekat dengannya, dan getaran tanah menjadi semakin kuat. Ye Chen menilai bahwa monster-monster ini pasti telah melewati sini. Di sekelilingnya, tidak ada daun. Namun, pada saat ini, akar Ganoderma lucidum bertatahkan daun ungu di akar tubuhnya. Ganoderma lucidum darah ungu emas. Ye Chen mengenalinya sekilas dan sangat gembira. Dia berkata pada dirinya sendiri, aku benar-benar tidak menyangka bahwa aku tidak dapat menemukan tempat untuk sampai ke sini. Haha, Ganoderma lucidum darah ungu. Ini adalah ramuan tingkat kedua. Pasti ada beberapa monster yang telah tertarik pada obat ajaib seperti itu, dan mereka sangat kuat. Ketika Ye Chen memikirkan tempat ini, dia tidak bisa menahan keringat dingin. Ini tidak diragukan lagi telah menerobos wilayah orang-orang. Namun, Ye Chen dengan hati-hati mengamati di sekitar tebing,
dan tidak menemukan monster apapun, tidak ada napas. Apakah monster yang menjaga Ganoderma darah ungu emas juga takut? Mata Ye Chen berbinar, lebih bersemangat, keberuntunganku benar-benar semakin baik. Sekarang monster itu tidak ada di sini, Ye Chen tidak membuang waktu dan mulai memikirkan cara untuk menyingkirkan Ganoderma lucidum darah ungu. Ganoderma lucidum darah ungu berjarak sekitar 3 zang dari Ye Chen. Jarak ini agak jauh, dan tidak ada pijakan. Jika Anda melewatinya, risikonya akan terlalu tinggi. Setelah berpikir sebentar, Ye Chen mulai memanjat tanaman merambat kuno ke tebing. Ye Chen tiba di tepi tebing yang menghadap Ganoderma lucidum darah ungu keemasan. Kemudian dia menemukan tanaman merambat tua dan mengikatnya ke pohon kuno. Setelah mencoba untuk tetap stabil, dia mengikat dirinya ke tanaman merambat kuno dan menuruni tebing. Kekuatan spiritual Ye Chen dilepaskan dari telapak tangannya, yang dapat membuatnya mencengkeram lebih kuat. Ye Chen turun ke sisi Ganoderma lucidum darah ungu dengan lancar, menahan kegembiraan batinnya, mengeluarkan pedang pendeknya dan mulai memahat dinding batu. Akar dan batang ramuan ajaib seperti itu harus dilindungi dengan baik, jika tidak, auranya akan mudah hilang. Ketika efek obatnya sangat berkurang, itu akan menjadi terlalu boros. Ye Chen dengan hati-hati memahat dinding batu, dan menggali dinding batu di sekitar Ganoderma lucidum darah emas ungu, bahkan batu dengan Ganoderma lucidum darah ungu pun digali. Akhirnya aku menemukanmu. Sekarang ayah terselamatkan. Ye Chen sangat gembira melihat Ganoderma lucidum darah ungu, memasukkannya ke dalam kantong surga dan bumi, lalu memanjat tebing. Mengapa semuanya sunyi? Setelah Ye Chen memanjat tebing, dia menemukan bahwa seluruh gunung Longyang benar-benar sunyi, dan tidak ada raungan dari monster manapun. Keheningan ini membuat orang merasa tidak nyaman. Ye Chen melihat bagian terdalam dari gunung Longyang, yang terhubung dengan Longshan. Dia merasa bahwa sesuatu di Longshan pasti telah menyebabkan kepanikan monster itu. Ye Chen ragu sejenak, jika ada sesuatu yang buruk di Longshan, dia mungkin mati di masa lalu. Yang lebih penting, ayahnya masih menunggu obatnya. Ye Chen mengembara cukup lama. Ia terus mencari ke kedalaman. Setelah beberapa kali berjuang secara mental, Ye Chen akhirnya menatap ke kedalaman Gunung Longyang dengan mata yang tegas. Sekarang monster-monster itu sudah ketakutan. Aku bisa pergi dan mencari obat ajaib. Saat monster-monster itu kembali, itu akan lebih berbahaya. Ye Chen mengatupkan giginya dan berkata, kau hanya bisa berjudi. Ye Chen mengambil keputusan dan segera bergegas ke kedalaman. Monster-monster di gunung itu sudah ketakutan. Ye Chen tidak menemui monster apapun di sepanjang jalan. Ia dengan hati-hati mencari ramuan, tidak khawatir dengan serangan monster, kecepatan pencariannya beberapa kali lebih cepat. Tanpa disadari, Ye Chen hendak meninggalkan Gunung Longyang dan memasuki jajaran Gunung Longshan. Tepat seperti dua kacang polong, dua keturunan keluarga kerajaan ditemukan bergoyang tertiup angin. Dua daun obat mujarab itu berwarna hijau dan cabang-cabangnya berwarna emas. Ada dua tanaman, haha. Ye Chen tertawa gembira dan mulai menggali dua cabang emas dan daun giok. Dua cabang emas dan daun giok dimasukkan ke dalam kantong surga dan bumi. Ye Chen menemukan bahwa Ganoderma lucidum darah emas ungu yang dimasukkan sebelumnya telah menjadi obat cair, memancarkan aroma obat yang kuat. Ada Longshan di depan. Aku akan bertaruh. Ye Chen melihat ke depan, menarik napas dalam-dalam, lalu berlari ke masa lalu tanpa ragu-ragu. Ye Chen meninggalkan Gunung Longyang dan memasuki Longshan. Kedalaman Gunung Longyang juga merupakan kedalaman Gunung Longshan, tetapi itu bukan yang terdalam. Ye Chen tidak berani terlalu dekat dengan kedalamannya. Dia mencari ramuan di pinggiran. Selama dia menemukan beberapa lagi, dia bisa kembali. Gunung Longshan tidak sebanding dengan Gunung Longyang. Gunung ini merupakan gunung terbesar di luar Longcheng, dengan banyak cabang dan saling bersilangan. Dapat dikatakan bahwa Longshan merupakan titik pusat dari banyak puncak gunung. Monster-monster di pegunungan tersebut semuanya berkembang dari bagian dalam Longshan. Yang lemah dan lemah diusir dari Longshan untuk pergi ke berbagai cabang. Monster-monster di setiap cabang penuh dengan rasa kagum terhadap monster-monster di kedalaman Longshan dan tidak berani melangkah ke ladang ranjau. Tidak seorang pun di seluruh kota naga yang tahu seberapa kuat monster-monster di kedalaman Longshan, dan tidak ada yang berani melangkah ke dalamnya, bahkan penguasa kota naga. Pada saat ini,
monster-monster di Longshan tidak dapat dijelaskan untuk melarikan diri. Ye Chen memanfaatkan kesempatan itu dan memasuki Longshan untuk mencari obat ajaib. Dalam waktu singkat, Ye Chen menemukan 2 ramuan ajaib tingkat pertama. Meskipun dia tidak mengetahuinya, menurut pencariannya sebelumnya untuk ramuan ajaib, tanaman apapun tanpa tanaman di sekitarnya dan mencari penampilan uniknya sendiri pastilah obat ajaib. Ye Chen menggalinya dan melemparkannya ke dalam kantong Qian Kun, yang memurnikannya menjadi cairan, yang merupakan bukti terbaik. Longshan adalah Longshan, dan ada lebih banyak obat ajaib daripada Gunung Longyang. Luo Xiu penuh dengan kegembiraan dan dengan cepat mencarinya di Longshan. Mengi-mengi, ketika Ye Chenyu lebih dekat ke bagian yang lebih dalam dari Gunung Longshan, dia mendengar napas samar. Meskipun dia hanya bisa mendengarnya samar-samar, Ye Chen masih bisa merasakan bahwa napas itu sangat berat, seolah-olah ada sesuatu yang ditekan ke bawah dan kehabisan napas. Hati Ye Chen sedikit tergerak, waspada, tidak berani terus masuk lebih dalam, tetapi dengan napas berat sebagai pusat, mencari-cari obat ajaib. Tujuannya adalah untuk menemukan obat, bukan untuk menjelajah, jadi dia bisa kembali selama dia menemukan beberapa. Mengi-mengi, suara napas berat terus samar. Ye Chen tidak memperhatikannya, dia hanya mencari ramuan itu. Setelah mencari-cari, dia menemukan 3 ramuan tingkat pertama. Ketika dia berencana untuk kembali, dia merasa bahwa napasnya lebih berat. Apa yang ada di sana? Ye Chen menatap ke kedalaman, dan tiba-tiba merasakan dorongan untuk pergi dan mencari tahu. Namun, dia segera melepaskan dorongan itu. Dia tidak bisa mengambil risiko seperti itu. Jika dia kehilangan nyawanya karena bahaya, ayahnya akan berada dalam bahaya. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, aku harus kembali sekarang, atau jika monster-monster itu kembali, aku tidak bisa pergi. Setelah melihat ke kedalaman, Ye Chen berbalik dan berlari ke gunung. Kali ini, dia tidak hanya mendapatkan Ganoderma lucidum darah ungu tingkat kedua, tetapi juga mendapatkan 8 obat ajaib tingkat pertama, yang sudah merupakan panen besar. Ye Chen segera kembali ke Gunung Longyang. Ketika dia sampai di Gunung Longyang, dia menjadi sangat berhati-hati, karena monster-monster itu semua menuju ke pinggiran. Jika mereka bertemu satu sama lain, itu akan sangat merepotkan. Namun, Ye Chen terkejut karena dia tidak bertemu monster, dan berhasil keluar dari Gunung Longyang. Tidak, baunya seperti darah. Setelah Ye Chen keluar dari Gunung Longyang, tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku, dan bau darah yang menyengat tercium di wajahnya. Ye Chen pergi ke depan dan menemukan banyak mayat monster. Kristal iblis di kepala diambil. Di antara mayat-mayat monster, ada beberapa anggota tubuh manusia dan lengan yang patah, cukup berdarah. Pagi, tanda seru, kakak kedua, di mana kamu, tuan muda kedua? Kemudian, Ye Chen mendengar seseorang memanggilnya. Mendengar suara itu, dia bisa mengenali ibunya dan Ye Wen. Suara itu penuh dengan kecemasan. Ibu, 4 saudara perempuan. Ye Chen tahu bahwa mereka pasti khawatir, dan segera memanggil, menunjukkan bahwa dia masih hidup. Itu suara kakak kedua masih hidup. Ketika Ye Wen mendengar suara Ye Chen, dia langsung merasa cemas, dan langsung menjadi senang. Ling Yun juga menghela napas lega, bergegas berlari menghampiri Ye Chen. Pagi, kamu baik-baik saja. Ling Yun melihat Ye Chen, mengamati dari atas ke bawah dengan saksama. Kakak kedua, kamu tidak terluka. Ye Wen juga bertanya dengan khawatir. Aku baik-baik saja, apa yang terjadi di sini? Ye Chen bertanya dengan curiga. Kami tidak tahu mengapa monster-monster ini tiba-tiba keluar dari Gunung Longyang dan menyerang kota Longyang. Ketiga keluarga kami dan para biksu kota Longyang bekerja sama untuk membunuh semua monster ini. Kata Ye Wen. Jika tebakanku tidak salah, sesuatu terjadi di kedalaman Gunung Longyang, yang membuat monster-monster ini kehilangan akal sehatnya. Ling Yun sangat tahu, dan langsung mengatakan inti masalahnya. Ada sesuatu yang terjadi di Longshan. Pasti ada sesuatu yang kuat yang membuat monster-monster ini merasa tidak nyaman. Ye Chen teringat suara napas berat yang datang dari Longshan. Dia menduga mungkin itu ada hubungannya dengan itu. Selamat pagi, nak, jika kamu baik-baik saja. Ling Yun juga tidak ingin membahasnya. Lagi pula, apa yang ada di Longshan tidak ada hubungannya dengan mereka.
Itu bukan tempat yang bisa mereka masuki. Aku menemukan Ganoderma lucidum darah ungu. Ayahku terselamatkan. Ye Chen mengangguk dan tertawa. Benarkah? Itu hebat. Ling Yun sangat gembira dan benar-benar lega. Agar tidak menunda perawatan Ye Fen, beberapa orang Ye Chen juga tidak banyak bicara, langsung pulang, mengundang dokter tua itu. Apakah Anda benar-benar menemukan Ganoderma lucidum tingkat kedua? Dokter tua itu tidak menyangka Ye Chen dapat menemukannya. Dia sangat terkejut. Ye Chen mengangguk dan berkata, saya telah memurnikan ramuan ini menjadi cairan. Ye Chen memberikan sebotol kepada dokter tua itu. Dokter tua itu membuka botol itu dan menciumnya. Bau obat yang kuat tercium di hidungnya, yang membuatnya gemetar dan menyegarkan dirinya. Mata dokter tua itu panas, tetapi itu hanya berlalu begitu saja. Dia segera berkata, berikan obat ini kepada Tuan. Saya meresepkan beberapa resep untuk penyembuhan. Tuan akan segera pulih. Itu akan sangat bagus. Ye Chen sangat senang, sibuk akan memberikan cairan Ganoderma darah ungu kepada Ye Fen untuk diminum. Ganoderma lucidum darah ungu tingkat kedua sangat kuat, tetapi tidak kuat. Hanya sesaat, wajah Ye Fen akan berdarah dan berdarah, sedikit merah. Ling Yun dan Ye Chen senang melihat ini. Ling Yun berkata, selamat pagi, nak, ini sangat sulit bagimu. Itulah yang harus aku lakukan. Ye Chen tersenyum. Ayahmu tidak dalam bahaya sekarang, dan kamu lelah. Pergi dan istirahatlah. Ling Yun menatap Ye Chen Dao dengan sungguh-sungguh. Baiklah, ibu, kamu harus lebih banyak beristirahat. Aku tidak melihatmu terlihat sehat. Ye Chen peduli. Aku khawatir tentang kamu dan ayahmu. Sekarang kamu baik-baik saja, aku lega. Aku baik-baik saja, Ling Yun berkata sambil tersenyum tipis. Ibu, aku akan pergi dan beristirahat. Ye Chen mengangguk dan tertawa. Ling Yun mengangguk, Ye Chen segera pergi, lalu kembali ke kamarnya, menutup pintu dan jendela. Sekarang aku punya begitu banyak ramuan di tanganku sehingga aku bisa mengeluarkannya dan membelinya dengan imbalan sejumlah besar kristal roh. Ye Chen menyentuh dagunya dan berpikir.